Mobilitas meningkat biasanya diikuti dengan penyebaran virus yang juga meningkat. Sementara yang dilakukan pemerintah saat ini tanpa PSBB atau PPKM, hanya pengetatan. Apakah pengetatan ini cukup? Kita langsung berbincang dengan Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Bung Diki, selamat malam, apa kabar? Malam Bang Latif, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semua di sehat. sana sudah hampir tengah malam ya. Terima kasih tetap bisa bergabung dengan kami di sini. Oke, Bung, katanya virus Omikron ini cepat menular. Lalu di setiap liburan, Natal, Lebaran maupun Natal Tahun Baru, mobilitas warga meningkat. Tapi yang dilakukan pemerintah hanya pengetatan seperti yang sekarang terjadi. Apakah ini cukup? Ya, untuk pada saat ini relatif cukup ya Bang Latif ya, karena agak sulit untuk kita melakukan pengetatan dalam kaitan ini lebih ekstrim atau lebih kuat dibanding yang sekarang dilakukan, karena indikatornya itu belum menunjang begitu. Jadi secara mitigasi sebetulnya relatif lebih sudah ada cukup ya respon ini. Namun ada namunnya. Kita harus menyadari bahwa pemerintah masih ada titik lemah, dalam artian apa? Dalam mendeteksi kasus-kasus. Jadi kalau bicara mitigasi sih sudah cukup nih, dengan bahwa yang pergi kriteria tadi yang sudah disampaikan di news ya. Tapi pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan itu, harus juga kalau bicara radar itu ada patrolinya, mencari kasus di masyarakat ini yang disebut dengan deteksi dini. Itu kan begitu, dia harus proaktif, cari di daerah-daerah yang rawan, setting-setting yang rawan seperti apa itu komunitas ya, lansia ataupun para pelaku perjalanan sebelum-sebelumnya. Itu harus dicari. Nah, ini yang apakah masih tracing atau testing untuk menentukan Omikron ini sudah masuk di Indonesia cukup seperti yang dilakukan saat ini? Belum, sayangnya yang ini yang belum ya. Jadi kalau bicara untuk kita memastikan bahwa di dalam ini belum ada, bahwa di dalam ini kita sudah memiliki radar yang kuat, nah ini yang saya melihat belum ya. Karena bicara kecukupannya itu adalah kita harusnya, sekali lagi selalu saya sampaikan, para pelaku perjalanan yang dari Afrika atau negara-negara yang sekarang banyak ditambah lagi larangan, harusnya yang 2 minggu sebelumnya atau sebulan terakhir itu dicari yang PCR-nya positif. Ya, kemudian dia lakukan whole genome sequencing, sampling aja. Ini yang akan lebih mengamankan kita. Oke, artinya kalau sekarang yang kena baru di bawah 10, bukan berarti virus Omikron itu belum beredar di Indonesia? Bukan berarti ya, karena besar kemungkinan kalau kita belum melakukan itu, kita belum bisa menyingkirkan hipotesa itu bahwa di Indonesia sudah ada atau sudah beredar Omikron ini di komunitas. Tapi masalahnya kalau tidak dicari ya nggak akan ketemu. Masalahnya juga ini akan relatif sulit dicari itu karena jumlah orang yang divaksin di Indonesia sudah jauh lebih tinggi dibanding waktu Delta ada, atau jumlah orang yang terinfeksi sangat jauh, bahkan lebih banyak dibanding waktu Delta ada. Nah ini yang akan mengaburkan dalam tanda kutip, karena dia jadi banyak yang tidak bergejala masalahnya kan, dan bukan karakter masyarakat kita kalau dikit-dikit untuk diperiksa. Apalagi di sisi lain tadi mekanisme testingnya masih pasif menurut saya, dan ini yang membuat kita jadi rawan. Oke, pengetatan yang dilakukan saat ini berarti masih jauh dari kurang. Apa yang kemudian harus dilakukan untuk mengerem atau mengantisipasi terjadinya ledakan nanti setelah libur Nataru ini? Pertama yang harus dipastikan ya adalah bahwa di setiap daerah yang menjadi tujuan maupun para pelaku ini banyak berasal akan atau pelaku perjalanan ini pergi, ini harus menerapkan yang disebut dengan sistem lapor. Ya, lapor ini akan sangat penting ya, untuk memastikan bahwa ya sudah, kalau sudah bepergian ya karantina dulu, setidaknya nggak usah. Kan karantinanya nggak usah dia di rumah saja. Gitu. Ini yang harus dilakukan pertama, dan ini harus diliterasi dari saat ini. Dan ini harus jadi bagian dari sistem aplikasi Peduli Lindungi itu yang bisa memastikan, oh dia baru datang dari Bali katakanlah, ya sudah dia
mau 5 hari mau 7 hari tetap di rumah. Itu yang akan murah. Ya, lebih murah pendekatan itu untuk membuat masyarakat diam diri. Kemudian di sisi lain kita harus juga memastikan bahwa pada daerah tujuan dari para pelaku perjalanan atau wisata ini dipastikan bahwa memang orang-orang yang datang ini, ya kalau saya bisa melihat sebagai contoh nih ya, Bang Latif di Manado, pemerintah daerahnya dalam hal provinsi saat ini saya kira masih berlaku. Itu melakukan rapid test antigen dan gratis oleh pemerintahnya untuk memastikan bahwa para pelancong yang datang ke dia itu dipastikan aman, karena rapid test antigen ini efektif kok untuk Omikron dan dia bisa memastikan apa seseorang ini infeksius atau tidak. Saat ini yang dilakukan pemerintah adalah memantau perjalanan dari luar negeri karena diduga memang sumbernya dari luar. Tapi di dalam negeri bisa saja kalau Omikronnya sudah masuk kemudian menyebar kemana-mana. Apakah cukup dengan pengetatan misalnya untuk keberangkatan tes PCR dan antigen saja? Ya, ini yang kita katakan belum cukup ya, karena sekali lagi adanya surveillance yang tadi retrospektif itu penting, kemudian juga community outreach itu secara aktif ya melihat di masyarakat, terutama kalau mau ditelusuri itu, kalau dijabarkan kasus yang Wisma Atlet, kasus KTO itu kembangannya itu banyak banget Bang Latif ya. Karena 2 minggu sebelumnya dan mencari orang ini sudah kontak dengan siapa, apalagi ada temannya lagi 2 itu akan harusnya dituntaskan. Dan sekali lagi resikonya itu begini Bang Latif, kita bukan negara yang menutup diri, kita bukan negara yang sebelum Omikron ini ditemukan dengan karantina yang cukup kuat juga dengan surveillance genomik yang kuat, sehingga potensi bahwa ini ada di publik atau di komunitas memang cukup besar. Sebelum itu bisa disingkirkan dengan surveillance. Oke, Bung, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan virus corona segera punah dari Indonesia dan dunia. Terima kasih, selamat malam.